Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ladang ganja kembali ditemukan di kawasan perbukitan Provinsi Aceh. Kali ini di sebuah perbukitan Kabupaten Goyolues dan langsung dimusnahkan. Ternak sapi warga Aceh Timur kembali diterkam harimau akibat konflik manusia dengan satwa tak kunjung tuntas. Balapan perahu motor yang digelar di Danau Biru Taman Hutan Kota Langsa berlangsung seru dan menarik perhatian pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Operasi pemberantasan ladang ganja di Provinsi Aceh tak pernah kendur. Namun ladang tanaman terlarang ini terus bermunculan. Di Kabupaten Goyolues, sekitar 3 hektar ladang ganja kembali ditemukan petugas gabungan. Ladang yang terletak di pegunungan Desa Ekan, Kecamatan Pining Goyolues, ditanami belasan ribu batang ganja dan segera dipanen. Namun upaya tersebut digagalkan petugas gabungan TNI dari Kodim 0113 Goyolues dan BNN pada Senin lalu. Untuk menjangkau ladang ganja, petugas harus berjalan kaki dengan menaklukkan medan terjal. Mereka harus menempuh jarak sejauh 6 km menembus hutan lebat. Sampai di lokasi, tanaman ganja langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan kemudian dibakar di lokasi. Kami menemukan sekitar kurang lebih 3 hektar tanaman ganja. Jadi maksud kami datang ke sini pengecekan dan sekaligus pemusnahan serta proses lebih lanjut terkait dengan penemuan ladang ganja tersebut. Dan selanjutnya kami melaksanakan prosedur selanjutnya dengan berlapor kepada komando atasan dan petunjuk dari Panglima Kodam Iskandar Muda dan Danrem 011 Lila Wangsa agar segera dilaksanakan langkah-langkah selanjutnya. Penemuan ladang ganja atas informasi warga yang resah atas usaha tersebut. Setelah melakukan penyisiran, tim gabungan menemukan belasan ribu batang ganja tak bertuan dengan ketinggian rata-rata 1,5 meter dan berusia sekitar 5 bulan. Kodim 0113 Goyolues akan melanjutkan operasi serupa untuk memberantas peredaran narkotika di daerahnya. Ramadan melaporkan dari Goyolues. Konflik antara manusia dengan satwa kembali terjadi. Kali ini menimpa warga Gampung Blang Nisam, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Seekor sapi milik Sabidin diduga mati akibat diterkam harimau. Warga meyakini sapi mereka diterkam harimau setelah ditemukan bekas gigitan dan cakaran di tubuh ternak mereka. Sapi malang itu diduga diterkam harimau pada Senin pagi karena kondisi bangkainya belum mengeluarkan bau busuk. Harimau tersebut diduga kelaparan sehingga mencari makan dekat dengan gembalaan warga. Pada tahun 2025 ini sudah 6 ekor ternak warga Blang Nisam diterkam si raja hutan. 2 ekor diantaranya milik Sabirin. Diperkirakan sekitar menjelang subuh, kira-kira sekitar jam 5-an gitu lewat. Kejadian dalam tahun ini sudah memakan korban sekitar 6 ekor, Pak. Untuk wilayah dusun M6 berarti ini kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua untuk ini hari. Selang 1 bulan. Keinginan kami selaku pemilik hewan ternak, kalau bisa hewan yang dilindungi itu kalau bisa dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu hewan ternak masyarakat. Di lokasi yang sama, warga menemukan bangkai dan tulang sapi yang diperkirakan mati beberapa bulan lalu. Warga berharap pihak BKSDA atau terkait lainnya menangkap harimau yang kerap berkeliaran di dekat pemukiman dan kawasan gembalaan.
sehingga tidak ada lagi ternak mereka dimangsa si belang. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Blang Nisam, Kecamatan Indar Makmur, Kabupaten Aceh Timur. Baru saja kita melihat 1 ekor sapi dimangsa oleh harimau. Dan menurut keterangan kepala desa setempat, dalam tahun ini sudah 6 ekor sapi dimangsa oleh harimau. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, sejumlah jamaah calon haji JCH asal Kabupaten Biren di Pesiju atau Tepung Tawar. Para JCH di Pesiju di Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Pesiju 378 JCH asal Kabupaten Biren merupakan tradisi untuk mendoakan para calon tamu Allah. Pesiju juga bagian dari harapan agar para JCH lancar dalam melaksanakan seluruh rukun ibadah haji. Para jemaah diingatkan menjaga kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Jemaah juga diharapkan tetap menjaga kekompakan antar jemaah dan membantu satu sama lainnya jika menemui hambatan. Siju lah kalau bahasa Acehnya ya. Itu secara tradisional kita penyemangat sebenarnya ya. Untuk membangunkan chemistry ya. Antara sesama kita lah. Di sana pun mereka tetap kompak lah. Ya kan, tetap kompak. Nah, itu Siju ini dia mampu mengikat perasaan lah kira-kira. Saling membantu kan, tolong menolong. Pikir itu yang kita harapkan. Seluruh jemaah calon haji Kabupaten Biren telah selesai mengikuti manasik baik itu di tingkat kecamatan dan kabupaten sesuai dengan jadwal dan ketentuan panitia. Sebelumnya JCH asal Biren berjumlah sebanyak 382 orang, tapi 4 jemaah gagal berangkat. Dari 4 jemaah, seorang diantaranya telah meninggal dunia, sisanya berada di luar negeri. Jumlahnya 382. Karena ada yang tunda berangkat, maka totalnya 378 orang. Berangkat ini yang pertama meninggal, kemudian karena suaminya meninggal, maka istrinya juga untuk menunda keberangkatan. Satu lagi jamaah masih dalam keadaan kondisi sakit, dan satu masih berada di luar negeri kerja. Yang gagal ini akan diganti oleh sistem, diurutkan sesuai dengan jamaah yang menunggu. Sementara itu, JCH asal Provinsi Aceh mulai diberangkatkan pada tanggal 18 Mei 2025 melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Tahun ini, para JCH tergabung dalam 12 kelompok terbang. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Pemerintah Kota Banda Aceh memasang perangkat transaksi di sejumlah restoran dan rumah makan serta hotel. Perangkat transaksi tapping box atau alat pemantau pajak merupakan solusi untuk menghitung pajak yang masuk berdasarkan transaksi secara daring. Tapping box terhubung secara daring ke sistem perpajakan Kota Banda Aceh, sehingga petugas dapat memantau dan mencatat secara langsung transaksi wajib pajak di restoran, kafe, dan hotel atau penginapan lainnya. Hingga saat ini baru ada 35 unit tapping box dari target 301 tapping box terpasang pada tahun 2025. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Wajib pajak dapat mengakses data penjualan setiap saat melalui telepon genggam. Bahkan sistem ini juga memisahkan langsung antara pendapatan usaha dengan pajak, sehingga potensi kebocoran pajak dapat dihindari. Karena ini adalah salah satu upaya kami dari pemerintah kota untuk meningkatkan PAD kota. PAD baik, bagus, maka juga pembangunan, kemudian fasilitas umum yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dapat kami penuhi dengan baik. Tapping box tidak memberatkan pengelola usaha karena difasilitasi Pemko Banda Aceh, diberikan secara gratis termasuk perangkat komputer. Pemasangan tapping box di restoran akan memudahkan pengelola. Selama ini pengelola usaha membayarkan pajak ke petugas yang datang ke tempat usaha mereka. Namun jumlah yang dibayarkan tidak menentu lantaran tidak tercatat secara akurat. Kita juga kemarin kan berharap sama pemerintah juga untuk gencar melakukan sosialisasi. Karena selama ini kan tamu mikirnya itu kalau itu kita yang menagihkan pajaknya ke mereka. Sebenarnya kan pajak ini kan kewajiban
kita sebagai masyarakat. Jadi mungkin nanti kita harapkan pemerintah itu kalau kita harus menjelaskan, ya kita harus menjelaskan ya bahwasanya ini udah kanun dan kita sebagai masyarakat juga harus membayar pajak setiap kali kita makan di restoran atau nginap di hotel. Melalui tapping box, setiap penjualan akan langsung dikenakan pajak daerah sebesar 10% yang langsung masuk ke rekening pemerintah kota, sementara pendapatan bersih masuk ke rekening pemilik usaha. Namun para pelaku usaha meminta pemasangan tapping box dilakukan secara serentak sehingga tidak terjadi kesenjangan antar pelaku usaha. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.